Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Nurliana dengan NIM 57 dari kelas B. Di sini saya akan membacakan sedikit dari hasil saya mengikuti kuliah tamu yang berjudul Sastra Horor dalam Berbagai Perspektif. Di sini saya akan menyampaikan sekitar 5 poin, yaitu poin pertama, terdapat sastra horor adalah genre fiksi yang membangkitkan sebuah emosi negatif terhadap pembacanya seperti rasa takut, cemas, ngeri, dan teror. Adapun tujuan utama diciptakannya sastra horor yaitu menciptakan suasana yang sangat mencekam dan menakutkan dan membuka memori pengalaman yang mengganggu secara emosional. Selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu poin sentral dalam sastra horor. Yang pertama ada ketegangan, yang kedua ada supernatural atau realistis adanya ancaman, yang ketiga latar yang suram dan terpencil, yang keempat eksplorasi ketakutan manusia. Poin ketiga, asal mula sastra horor. Yang pertama ada akar kuno yang berasal dari cerita rakyat, mitos, legenda, kisah hantu yang diceritakan secara turun-menurun beredar secara lisan. Kedua, ada genre gotik abad ke-18 sebagai titik awal sastra horor modern, yaitu cerita yang berfokus pada sebuah kastil tua dan suasana yang suram. Yang ketiga, era Victoria abad ke-19, yaitu sastra horor sebagai kritik sosial, yaitu Dracula atau Bram Stoker. Yang keempat, modern dan kontemporer, yaitu mengeksplorasi horor yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, menekankan pada psikologis. Nah, poin keempat, terdapat perspektif sosiologis dan budaya dalam sastra. Yang pertama, refleksi ketakutan kolektif, yaitu horor mencerminkan ketakutan masyarakat pada masanya, misalnya pandemi, perang, dan ketidaksetaraan sosial. Yang kedua, kritik sosial, yaitu mengkritik institusi moralitas, norma yang menindas puisi surat pada penguasa seperti yang dikatakan oleh Mimik Hairati. Yang ketiga, horor lokal, yaitu kuat dipengaruhi oleh mitos, legenda, dan kepercayaan spiritual, misalnya cerita leak, kuntilanak, pocong, kuyang, yang mencerminkan interaksi masyarakat dengan alam gaib. Poin kelima yaitu contoh unsur lokal nih dalam teks sastra. Yang pertama ada cerita rakyat menggunakan bahasa dengan kata lokal terkait nama diri, makanan, minuman, pakaian, dan rumah. Budayanya berupa upacara adat, legenda leluhur, dan mitos lokal. Lingkungan alamnya seperti gunung, hutan, sungai, dan nilai yang dapat diambil yaitu nilai gotong royong. Yang kedua, ada puisi menggunakan bahasa dengan ungkapan secara tradisional dan peribahasan. Budayanya yaitu simbol adat berupa tarian, mandau, dan panah. Lingkungan alamnya terdapat gunung, sawah, dan sungai. Nilai yang dapat diambil yaitu falsafah harmoni alam atau daerah, dialog tokoh dengan memakai karakter. Ketiga, fiksi cerpen menggunakan bahasa alih kode bahasa daerah serta dialog tokoh dengan memakai karakter. Budayanya yaitu kehidupan sehari-hari masyarakat di pasar dan pekerjaan tradisional lainnya. Lingkungan alamnya terdapat latar desa, ladang, pasar, dan pesisir. Nilai yang dapat diambil yaitu kerja keras, ketabahan, dan kritik sosial lokal. Keempat, ada novel yang menggunakan bahasa istilah pengetahuan, teknologi, pengobatan, perdagangan, dan seni. Budayanya yaitu konflik antar adat, perubahan sosial, dan migrasi. Lingkungan alamnya terdapat kota kecil, desa, ladang, hutan, dan laut. Nilai yang diambil yaitu refleksi identitas budaya, identitas nasional versus nasionalisme, modernitas versus tradisi. Di sini saya menyampaikan poin ke-6 lagi.
Poin keenam yaitu mengapa sih pembaca menikmati sastra horor perspektif psikologis. Nah, yang pertama yaitu pelepasan adrenalin, yaitu menikmati rasa takut dalam lingkungan yang aman. Yang kedua, katarsis emosional, yaitu melepaskan ketegangan atau kecemasan hidup nyata melalui fiksi. Yang ketiga, eksplorasi sisi gelap, yaitu menjelajahi kematian, tabu, dan sisi gelap manusia. Yang keempat, teori excitation transfer, yaitu peningkatan gairah secara fisiologis akibat rasa takut diinterpretasikan sebagai perasaan positif setelah ancaman berlalu. Baik, itu saja ada 6 poin yang saya sampaikan dari hasil rangkuman saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.